Welcome to Suara Hair Channel. Orang itu gagap ya masuk pandemi, kurikulumnya kurikulum normal. COVID itu jangan disepelekan, tapi juga jangan lebay. Apa-apa takut, apa-apa takut. Masih bersama saya Heran Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu istimewa saya hari ini Profesor Dr. Mas Ruki adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Unimus salah satu perguruan tinggi yang pasti terdampak COVID-19. Saya ingin lebih dalami soal Unimus dan bagaimana mengatur agar mahasiswa tetap belajar, proses perkuliahan tetap berjalan. Saat ini berapa jumlah mahasiswa di Unimus? 8.640. Rektor tenan ini apa? Soalnya kemarin baru saja dialog juga dengan mahasiswa ya. Saya tidak minta persiapan khusus untuk data-data. Dan sekali ngetes rektor. Kalau tenaga dosen dan tenaga pendidikan? Tenaga tetap itu 276 ya. Lalu yang tidak tetap itu sekitar 200-an. Jadi 470. Ngatur sekian ribu orang ya di masa pandemi supaya semuanya aman, semuanya selamat tentu. Ya, dan kampus berjalan juga ya. Nah, selain aturan-aturan, kalau sekarang ini yang sudah berjalan, yang masih berjalan hari-hari ini di Unimus apa? Perkuliahan masih jalan, ya perkuliahan masih jalan. Masih ujian ya. Kemudian ini juga pendaftaran mahasiswa baru. Oh, yang perlu saya sampaikan ini memang saya anjurkan kepada dosen, dan ini sudah terlaksana, bagus ya. Jadi setelah mereka kuliah secara daring, saya minta dosen itu ketemu dengan orang tuanya, apakah malam hari atau apa, secara daring juga, untuk sosialisasi pencegahan COVID-19. Jadi ini bagian dari tanggung jawab sosial kita ya. Tambahan tugas begitu. Tambahan tugas untuk mensosialisasikan. Artinya kan gini, COVID itu jangan disepelekan, tapi juga jangan lebay. Apa-apa takut, apa-apa takut. Tapi kita harus tetap memegang secara ketat protokol kesehatan. Ya. Jadi sekarang ini sedang masa-masa anak-anak selesai ujian, kemudian juga rekrutmen mahasiswa baru, ya, sedang proses berlangsung, termasuk juga tes yang tadinya dilaksanakan secara CBT di kampus, sekarang dilakukan melalui portofolio. Mereka tidak boleh datang ke kampus, artinya supaya jangan terjadi kerumunan di kampus hanya untuk mengikuti tes. Sempat terjadi mahasiswa yang tertunda lulus karena COVID? Ada. Ya. Kenapa itu, Pak? Karena kegiatan laboratorium yang sementara ditunda. Tapi kita berikan kesadaran kepada mereka dan juga orang tuanya terutama bahwa selama COVID-19 ini kita utamakan selamat. Jadi kalau penelitian itu bisa dialihkan pada data sekunder, artinya tidak harus ke lab, tetapi mengambil data penelitian orang lain yang sejenis, itu kita arahkan sana. Tapi kalau yang tidak bisa dengan semacam itu harus lab, itu yang biasanya kemudian kemarin 3 bulan itu harus Tapi mudah-mudahan dengan mulai menuju new normal ini bisa berjalan. Insya Allah, gitu. ya. Jadi kan kemarin kita semua orang itu gagap ya masuk pandemi, kurikulumnya kurikulum normal. Masanya masa pandemi, ya. Tiba-tiba, kita kan bahasa tadi kedandapan lah. Ini sudah
persiapan-persiapan, lab juga dikondisikan sedemikian rupa. Dalam arti misalnya yang tadinya tidak ada ventilasi, sekarang ada ventilasi, AC dikurangi, tempat duduk yang tadinya kapasitas sekian dikurangi, sehingga nanti kegiatan lab ini sudah bisa berjalan normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya di ruang tamu ini juga AC saya kurangi Pak. Iya, karena sudah sejuk ya. Memang nggak ada AC-nya. Karena sudah udaranya sejuk. Ya, saya paham lah kalau seleranya Kang Ahyan itu memang luar biasa. Alami, asri, adem. Ya. Padu nerang AC ini. Oke. Ya. Ada hal yang membuat Unimus tercatat saya kira terkait dengan pandemi. Saya ingat ketika awal-awal pandemi ada seorang perawat di Ungaran yang meninggal dunia karena COVID. Kemudian ini beritanya ramai karena proses pemakamannya kemudian ditolak dan sebagainya. Unimus membuat keputusan, catatan saya nanti bisa dikonfirmasi Pak Mas Ruki, memberikan beasiswa sepenuhnya kepada anaknya Bu Nuria ya? Bu Nuria. Yeah. Apa pertimbangannya Pak? Pertama, mereka itu orang yang berada di garda terdepan ya dalam menangani kasus COVID. Jadi pejuang kemanusiaan ya. Oleh karena itu mestinya mereka itu dimuliakan, mereka dihormati ya, meskipun mereka itu bekerja dengan tulus dan ikhlas. Tetapi kenapa ketika lalu meninggal dan secara protokoler pemulasaraan jenazah COVID itu sudah sesuai dengan aturan, lalu dimakamkan itu tidak berbahaya, kenapa harus ditolak? Ya. Nah, ini yang saya sungguh merasa terenyuh ya. Jika saya ingin membela kemanusiaan, memuliakan para pahlawan kemanusiaan, satu-satunya jalan adalah anaknya. Kita angkat untuk kita didik, diberikan beasiswa di Unimus, dan surat itu sudah kita sampaikan ya. Nah, sehingga pertama memang dari lubuk hati yang terdalam kita harus memuliakan para pejuang kemanusiaan. Lalu yang kedua sudah tentu kita membela para pejuang itu supaya tidak disepelekan oleh masyarakat. Nah, memang saya tidak semata-mata menyalahkan masyarakat, tetapi juga ini karena faktor edukasi. Karena masa awal kedandapan tadi. Masa kedandapan tadi ya. Jadi edukasi ke masyarakat yang memang harus diberikan secara proporsional, secara komprehensif, sehingga masyarakat itu tahu bahwa bagaimana cara pengurusan jenazah. Kalau memang sudah sesuai dengan SOP tata cara mayat COVID, yes, kita percaya kepada dokter bahwa itu sudah aman. Wong itu kan dibungkus plastik, kemudian dimasukkan peti, ya sudah tentu dikampani dulu ya. Petinya dibungkus plastik lagi, tidak aman, dan indung semangnya kan sudah meninggal. Jadi dengan sudah COVID itu sudah tidak aktif lagi. Ini kira-kira hanya berlaku untuk anaknya Bu almarhum Bu Nuria atau kemungkinan untuk keluarga tenaga kesehatan lain? Tidak hanya Ibu Nuriah ya, karena Unimus ini kan hadir juga untuk membela prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemarin ada juga pegawai Rumani yang meninggal karena COVID. Ini anaknya masuk sekarang juga di Unimus. Kalau yang anaknya Bu Nuria belum masuk Pak ya? Belum masuk, masih jauh. jauh. Kelas 3. Baru kelas 3. Tapi ya? surat secara formal sudah kita sampaikan ke keluarganya. Kalau yang ini masuk sudah. Tapi karena ini meninggal dan tidak ada penolakan, terus tidak heboh di media, kan kami tidak lalu berkoar-koar. Ya. Karena kenapa dulu kami publikasikan? Karena jelas kita Unimus ini menentang terhadap perilaku masyarakat yang menolak, supaya tidak terjadi lagi di manapun lagi, karena mereka adalah pejuang kemanusiaan. Jangankan mereka pejuang kemanusiaan,
orang yang mati karena COVID pun ya kita harus hormati untuk dimakamkan secara layak gitu. Sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan prosedur ya. Oke. Ini saya ingin mengulik hal lain. Tadi sudah saya berikan bocoran di awal, Pak Masruki pernah menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan di UNES, Universitas Negeri Semarang. Bagaimana Pak Masruki memandang sebagai seorang rektor sekarang, memandang mahasiswa? Mahasiswa itu insan yang potensial, yang mereka dengan daya ekspresifnya, dengan energi yang prima, dan kata zaman intelektualitasnya, itu akan mampu mengeksplor berbagai hal masalah kehidupan. Kalau bedanya mahasiswa hari ini yang Pak Masruki temui dan mahasiswa pada zaman Pak Masruki, apa Pak bedanya? Kalau zaman saya itu karena keterbatasan informasi ya. Jadi katakanlah waktu itu belum ada HP Android. HP aja tidak ada di waktu itu. Ingat waktu itu kalau mau telepon itu kan waktu itu wartel aja belum ada. Ya. Jadi kalau akan menghubungi orang tua harus nulis surat. Jadi kalau kehabisan uang itu nulis surat, 3 hari surat itu baru sampai kampung. Lalu orang tuanya cari utang-utang ya, ngirimkan pakai wesel, 3 hari baru sampai di tempat kos. Kira-kira seminggu untuk uang dari orang tua. Kalau sekarang kan sudah beda. Hari ini di WA langsung transfer. Jadi mahasiswa sekarang ini memang dimanjakan oleh sarana kehidupan. Kira-kira itu berpengaruh pada daya kritis mereka atau tidak? Saya kira daya kritis mereka tetap bagus, ya tetap bagus, daya juang mereka bagus. Karena begini, mahasiswa itu tidak bisa disamaratakan. Survei saya kan ada mahasiswa yang tipe critical oriented, ya. Ada yang study oriented. Saya nanti akan mikir masuk kemana gitu. Lanjut Pak. Ya, ada juga yang study oriented, critical oriented, ya. Ada juga yang floating student, masih mengambang. Nah, kalau kita lihat benang merah memang mahasiswa yang critical oriented itu biasanya mereka aktif di organisasi kemahasiswaan dan biasanya kelak menjadi pemimpin negeri. Tapi kuliah telat. Kuliah telat. Pengalaman pribadi. Artinya begini, kuliah itu kan tidak hanya di kampus, tapi juga kuliah dalam kehidupan. Makasih. Dalam organisasi. Water nyinggung tuan balik udah. Oke. Critical oriented, kemudian study oriented, lalu floating student. Ya. Bagaimana mengelola mereka? Pertama memang menurut saya berikan ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa. Saya saat ini juga sedang menghadapi mereka, ya. Kemarin baru saja juga Zoom para aktivis. Kalau pada saat sebulan 2 bulan lalu evaluasi daring, saat sekarang ada tuntutan lagi. Penurunan SPP. Ya. Saya kira itu dihadapi di banyak perguruan tinggi. Dihadapi, ya. Itu tadi perbincangan kita di ruang tamu, tempat tamu-tamu saya berbincang mengenai aktivitas mereka, mengenai semua hal yang saat ini tengah menjadi pemikiran mereka. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, sudah memberikan komen, dan terima kasih untuk semua saran yang Anda sampaikan baik itu di channel ini maupun via DM. Saya pasti akan mencoba untuk membuat tayangan ini menjadi semakin baik. Dan kita akan ketemu di kesempatan yang lain dengan tamu-tamu yang lain yang tidak kalah menginspirasi. Saya Karen Permana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbagi cahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.